Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Teman-teman dirahmati Allah, apa kabarnya? Hari ke-20. Tidak terasa kita sudah berada hampir di 10 hari terakhir Ramadan. Episode ke-20 dari program Miskat Ramadan tahun ini akan menghadirkan pembahasan yang mungkin tidak sama dengan sebelum-sebelumnya, yaitu menghadirkan dan menggali keistimewaan, menelusuri keajaiban kisah-kisah terbaik dalam Al-Quran. Bagaimana terjadi simetri takdir yang dialami oleh dua orang nabi. Dua orang nabi dengan satu negeri yang sama, tapi dua nabi yang berbeda di era generasi yang berbeda. Dan bagaimana Al-Quran menggambarkan peristiwa Nabi Yusuf yang masuk ke Mesir, bawa keluarganya, orang tuanya, dan saudara-saudaranya yang jumlahnya 12. Mereka akhirnya menetap di Mesir dan menjadi orang-orang yang terkemuka sehingga ditindas oleh Firaun. Maka setelah sekian lama kehidupan Bani Israel di Mesir ini, berabad-abad setelah Nabi Yusuf, dan setelah Bani Israel ini ditindas oleh Firaun, maka muncullah seorang sosok Nabi yang betul-betul fenomenal. Dialah Nabiullah Musa alaihissalam. Kisahnya di Mesir mewarnai Al-Quran di banyak tempat. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf itu hanya di satu kisah, yaitu surat Yusuf, tapi kisah Nabi Musa itu di banyak surat Al-Quran dan tidak ada nama suratnya dikasih nama surat Musa. Beda dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dikasih nama surat Yusuf. Kalau Nabi Musa, walaupun dia ceritanya juga ada di Mesir, tapi tidak disebutkan surat Musa, tapi surat berbeda-beda, ada di surat Al-Baqarah, di surat Al-Maidah, surat Taha, surat Al-Qasas, An-Naml, Al-A'raf, dan lain sebagainya. Ini menarik, teman-teman. Maka, dua nabi dalam satu negeri ini, siapa yang merenungkan surat Yusuf dan surat Al-Qasas akan menemukan cermin naratif yang sangat menakjubkan, di mana kisah keduanya bermula dari tanah yang sama, yaitu Mesir. Udkhulu Misra insya'allahu aminin, atau udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kamu ke negeri Mesir dengan keadaan insya Allah, jika Tuhan menghendaki kalian masuk dalam keadaan aman. Atau udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kamu semua ke negeri itu, yaitu negeri Mesir, dengan kedamaian, salam kedamaian, dan keadaan merasa aman. Nah, detailnya ini, walaupun sama-sama jadi tokoh yang di-highlight oleh Al-Quran, yang disorot oleh Al-Quran, dua nabi ini di satu negeri ini, kisahnya itu menakjubkan, tapi hasilnya kontras dan simetris. Ini bukan sekedar kebetulan sejarah, tetapi merupakan bentuk bukti keagungan struktur Al-Quran, yaitu i'jaz. Mari kita bandingkan. Surat Yusuf, di mana Nabi Yusuf dikisahkan dilemparkan ke dalam sumur. Siapa pelakunya? Saudara-saudara kandungnya Nabi Yusuf karena kebencian. Apa kata kuncinya? Wa alquhu fi ghayabatil jub yaltaqitu ba'du sayyarah. Lemparkan Yusuf ke dalam sumur itu. Sementara kisah kedua, yaitu Nabi Musa, dia dilemparkan ke sungai. Wa alqihi fil yammi falyulqihil yammu bisahil. Siapa pelakunya? Ibunya sendiri yang menghanyutkan Musa masih bayi ke dalam sungai. Dilempar ke sungai. Pelakunya adalah ibunya sendiri, tentu dengan motif bukan kebencian sebagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf. Tapi motifnya adalah kasih sayang dan ingin menyelamatkan putranya. Subhanallah. Dan dilemparkan kedua-dua nabi ini ke dalam sumur atau sungai, itu membawa beda hasilnya. Kalau dilemparkan ke sumur, membawa dendam. Kalau dilemparkan ke sungai, membawa perlindungan.
Subhanallah. Ya. Sama-sama dua-duanya setelah itu memasuki pintu istana, memasuki gerbang istana. Tinggal di istana raja. Kalau Nabi Yusuf atas permintaan sang suami, yaitu Al-Aziz, Azizu Misr. Ya. Ya, wa qala limra'atihi akrimi mathwahu asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada. Akrimi mathwah. Wahai istriku, muliakan anak muda ini, anak kecil ini, ya. Insya Allah dia akan bermanfaat buat kita jadikan anak. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi mathwah. Itu ayatnya. Sementara Nabi Musa selamat di istana Fir'aun itu kenapa? Permintaan sang istri Fir'aun, yaitu Asiyah. Istri Fir'aun berkata, qurratu ainil li walak la taqtuluh asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada. Ya. Ya, kata istri Fir'aun, dia itu penyejuk mata bagiku dan bagi kamu. Jangan kamu bunuh dia, wahai Fir'aun, suamiku. Oke? Jangan bunuh dia. Kenapa? Karena jaga perasaanku. Aku tertarik dengan anak ini. Dia akan menjadi penyejuk mata bagi aku dan bagi kamu. Karena kita tidak dikaruniai anak oleh Tuhan. Gitu. Ya. Nah, di dalam kisah Nabi Yusuf, sumber bahaya justru adalah perempuan. Yaitu istri Al-Aziz. Ujian terberat dan sumber fitnah. Sementara di dalam kisah Nabi Musa, justru perempuan, yaitu istri Fir'aun itu menjadi sumber keamanan, menjadi pelindung bagi Nabi Musa kecil atau masih bayi. Subhanallah. Ya. Dua-duanya ketika dewasa juga berkata, ya Tuhan kami berikan, ya, atainahu hukma wa ilma. Kami telah berikan kepadanya hikmah dan ilmu pengetahuan. Sama, baik Yusuf maupun Musa menerima ayat ini. Atainahu hukman wa ilma. Tetapi jalan hidupnya berbeda. Tapi kualitas, ya, kenabian yang dihasilkan itu sama. Yaitu apa? Hikmah, bijaksana, dan orang yang berilmu. Kita lihat lagi perbedaan simetrisnya antara dua kisah ini. Surat Yusuf dan surat Al-Qasas yang buat kisah Nabi Musa. Kalau bapaknya Nabi Yusuf itu yang sedih, kan nggak disebut, nggak diceritakan bagaimana kondisi ibunya. Yang disebut Al-Quran itu bapaknya. Apa yang menjadi kesedihan ayahnya Yusuf? Itu matanya menjadi putih memutih, wabyaddat ainahu, ya, minal huzni fahuwa kazim. Kedua bola mata beliau itu menjadi putih. Akibat apa? Karena sedih, dia menangis dalam diam hingga menjadi buta. Sementara ibu Nabi Musa, hatinya lah yang kosong, tersiksa hatinya, bukan matanya. Di mana kesedihan batin itu dialami oleh sang ibu, hatinya menjadi kosong. Kenapa? Karena panik. Nggak ada cara lain untuk menyelamatkan bayi putra satu-satunya dari pembunuhan Fir'aun dan bala tentaranya, kecuali dengan cara melarungkannya ke sungai. Subhanallah. Dan juga terjadi paradoks dari dua kisah ini. Simetris. Ya. Saudara laki-laki Yusuf itu justru yang membencinya, yang membuang dia, mencelakai dan memisahkan Yusuf dari ayahnya Nabi Yakub. Sementara saudara perempuan Nabi Musa itulah yang mencari jejak, menolong dan menyatukan kembali kepada ibunya. Wa qalat li ukhtihi qussi. Ya, coba ikuti jejak Nabi Musa kecil itu. Wa qalat li ukhtihi qussi. Ya. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana lagi simetrisnya perbedaan dua kisah ini dalam inisiatif pencarian. Siapa yang berinisiatif mencari Nabi Yusuf? Itu adalah bapaknya. Ya bunayya yadhhabu fatahassasu min Yusufa. Dan la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Itu perintah ayahnya Nabi Yusuf, ya, seorang laki-laki minta pada anaknya untuk apa? Pergi dan cari berita tentang Yusuf alaihissalam. Nah, tapi dalam kisah Nabi Musa,
Yang berinisiatif mencari itu adalah ibunya, bukan bapaknya. Ya, nah itu. Nah, bagaimana tanda kepulangannya? Tanda kepulangan Nabi Yusuf kembali ke pangkuan orang tuanya, Yakub alaihissalam, itu adalah dengan mencium aroma baju Nabi Yusuf. Inni la ajidu riha Yusufa. Ya. Ah, itu perkataan Nabi Yakub. Aku telah mendapati bajunya, bau tubuhnya Nabi Yusuf dengan apa? Dilemparkan baju, ya, dari Nabi Yusuf, dan ayahnya ini mencium aroma tubuh daripada anaknya tersebut. Sementara tanda kepulangan Nabi Musa kepada ibundanya, yaitu dengan cara bagaimana? Rasa dan sentuhan. Ya, bagaimana caranya? Nabi Musa masih kecil, bayi, menolak disusui oleh wanita-wanita lain, hingga akhirnya beliaulah kembali ke pangkuan ibunya dan menyusui. Dan ibunya langsung yang menyusui Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana akhir di hadapan penguasa? Kalau Nabi Yusuf dengan Raja Mesir waktu itu berakhir dengan rekonsiliasi. Ya, rekonsiliasinya apa? Yusuf diberikan jaminan keamanan dan diberi pangkat tinggi. Innakal yauma ladaina makinun amin. Sungguh engkau pada hari ini engkau berada dalam posisi yang bagus dan kuat. Sementara akhir daripada perjalanan Nabi Musa, walaupun sama-sama tinggal di istana, berakhir konfrontasi. Ya, dan Nabi Musa merasa ketakutan dan waspada. Wa kharaja minal madinati khaifan yataraqqab. Keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut. Nah, lihat juga paradoks. Sama-sama objeknya air. Di dalam umur Nabi Yusuf itu ada air. Di sungai Mesir, sungai Nil itu juga air. Tapi kedua-duanya apa? Nah, berbeda ceritanya. Kalau Yusuf dilemparkan ke sumur itu dengan niat buruk, tujuannya menyingkirkan dan membunuh. Tapi Nabi Musa dilempar ke dalam sungai itu dengan niat yang baik untuk menyelamatkan dan melindungi. Maka lihatlah keajaiban mukjizat Al-Quran. Allah menyelamatkan kedua nabi itu melalui media yang sama. Allah selamatkan Yusuf dari air. Air apa? Air sumur. Dan Allah selamatkan Nabi Musa dari air sungai. Terlepas dari niat manusia yang melemparnya. Maka itu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dimensi waktu dan kesabaran, ya. Kalau Nabi Yusuf berpisah dari ayahnya, itu terpisah lebih dari 40 tahun. Inilah ujian kesabaran jangka panjang. Terpisahnya Nabi Musa dari sang ibu itu hanya 1 malam saja. Pertolongan segera dan hati menjadi tenang. Ya, inilah cara Allah menguji ketahanan manusia, itu berbeda-beda. Ada yang lama, panjang ujiannya, ada yang cepat 1 malam selesai, janjinya ditepati. Subhanallah. Maka cara Allah ini kita tidak boleh khawatir dan was-was. Allah punya cara tersendiri. Allah punya cara menghitung dan menurunkan rezeki kepada hamba-hambanya. Tugas kita adalah berusaha maksimal, berdoa, dan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Lihat janji Allah yang pasti, janji kepada ayah Yusuf, ya. Inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sementara ibu Nabi Musa mengatakan, inni raduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Sungguh kami akan mengembalikan Musa itu kepadamu. 2 jalan hidup yang berbeda. Sangat kontras. 2 takdir yang kontras sama sekali. Namun bermuara pada satu kebenaran, yaitu apa pesan terbesarnya dari 2 kisah ini? Skenario Allah adalah yang terbaik untuk kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ooh.